Kembali lagi di RBS Creator Channel. Assalamualaikum sahabat kreator pemula, apa kabar? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan juga penuh berkah. Semoga channel YouTube teman-teman semakin hari semakin berkembang, maju, dan sukses. Dan tentunya menghasilkan cuan yang melimpah dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman lagi, sharing lagi. Tapi kayaknya lebih cenderung ke curhat. Kok curhat ya? Nggak apa-apalah. Ini sebagai mungkin ada pembelajarannya, ada hikmahnya buat saya, atau bisa diambil pembelajarannya buat teman-teman pemula yang lainnya. Jadi begini teman-teman, saya punya dua channel sebelumnya ya. Yang satu niche-nya atau temanya tentang rekreasi, adventure, petualangan. Dan yang satunya lagi ya tentang berbagi pengalaman dan edukasi konten kreator YouTube. Channelnya yang ini. Tapi channel yang ini saya mengalami stagnan atau vakum. Saya sampai 1 tahun lebih nggak upload video, nggak sempat bikin video dan nggak bisa upload video teman-teman. 1 tahun lebih. Pada saat itu channel FCI yang sekarang saya rubah menjadi RBS Creator ya. RBS Creator itu ruang belajar dan sharing kreator baik pemula maupun yang sudah master, agar bisa berkumpul di sini, silaturahmi di sini, berbagi pengalamannya, berbagi edukasinya, triknya, wawasan, pokoknya segala macam tentang dunia konten kreator, khususnya di platform YouTube, agar bisa membantu masyarakat umum yang lain, teman-teman kita semua, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang ingin menjadi konten kreator bisa terbantu dengan sharing kita, diskusi kita, tukar pengalaman kita di channel ini. Oleh karena itu saya ganti namanya dari FCI Indonesia menjadi RBS Creator. Teman-teman, channel ini sebelum saya vakum itu subscribernya, ini saya lihatkan, saya kasih lihat untuk subscriber sebelum saya vakum ya, nggak upload video. Itu sudah sampai 1800-an, 1830-an subscriber. Terus kondisinya saat ini ya seperti ini. Saya hanya dapat penayangan 34, waktu tonton cuma 2,3 ribu dalam 28 hari terakhir ya. Dan ini saya baru upload sekarang hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Saya baru aktif lagi per hari inilah, hari ini tanggal 18 teman-teman. Terus sebelum saya vakum nggak upload video itu, padahal jam tonton, jam tayangnya itu dikit lagi nyampe 3000. Nah ini saya kasih lihat waktu tontonnya atau jam tayangnya sebetulnya udah nyampe 2776, dikit lagi 3000, dikit lagi 4000. Tapi ya qadarullah ada kendala teman-teman. Kendalanya seperti apa nanti saya ceritakan ya, namanya juga curhat. Saya perlihatkan dulu kondisi channel saya setelah vakum kurang lebih 1 tahun lebih nggak upload video ya. Padahal tadi ya jam tayangnya, wah padahal mah bentar lagi 3000, bentar lagi nyampe atau menuju 4000. Tapi ya nggak apa-apalah. Semoga akan ada hikmah dan pembelajaran khususnya bagi saya, atau mungkin juga bisa diambil hikmah dan pembelajarannya bagi teman-teman pemula yang lainnya. Terus saya kasih lihat di sini saya upload video terakhir. Nah ini ya 1 tahun yang lalu. Terus saya baru upload lagi hari ini. Nah jadi kelihatan dari sini aja. Video saya yang terakhir saya upload itu 1 tahun yang lalu teman-teman. Terus yang paling menyedihkannya juga ini terkait dengan perolehan jam tayang. Kalau subscriber itu nggak ngaruh teman-teman, nggak berkurang. Ya sebetulnya ada sih yang berkurang ya 1-2, tapi bisa kehitung lah. Namun yang jelas subscribernya stagnan. Di situ-situ aja, paling naik 1, paling naik 5 subscriber, turun lagi, stagnan di situ-situ aja, jalan di tempat. Dan ketika saya lihat di data analitik di sini untuk persyaratan monetisasi, jam tayang saya yang sebelumnya udah terkumpul 2700-an jam tayang,
itu ternyata berkurang ya. Di sini berkurang. Di sini di data analitiknya 365 hari terakhir, artinya 12 bulan ke belakang atau 1 tahun ke belakang saya cuman dapat jam tayang 28 jam saja. Yang tadinya dari awal sudah 2.700-an jam tayang, karena 1 tahun vakum, mungkin ini ada yang berkurang atau mungkin masih ada yang nonton, jadi dapatnya cuma 28 jam dalam 12 bulan ke belakang. Nah, ini tentunya sangat berat bagi saya untuk memulainya lagi, karena saya harus mulai dari nol. Tapi nggak nol banget sih ya, karena subscribernya udah mencapai target. Tinggal saya harus berjibaku lagi mencapai 4.000 jam tayang. Padahal ini waktunya mepet banget, tinggal 5 bulan lagi. Di tanggal 1 Februari 2027 syaratnya udah berubah semakin berat. Jam tayangnya minimal harus dapat 8.000 jam tayang. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tantangan juga bagi saya. Apakah saya mampu untuk bangkit kembali ya, untuk mencapai 4.000 jam tayang. Kalaupun nggak tercapai ya mau nggak mau harus memenuhi 8.000 jam tayang nanti di 2027. Sekarang saya jelaskan kenapa sih saya bisa vakum, nggak upload video selama 1 tahun lebih ke belakang. Karena ada musibah yang keluarga saya alami, khususnya ibu kandung saya. Ibu saya waktu saat itu 2 tahun ke belakang itu kena musibah, jatuh dan harus operasi patah tulang dan memerlukan waktu yang cukup lama, sampai 2 tahun. Waktu awal-awal insiden itu saya hampir seminggu itu 2 kali antar orang tua ibu saya untuk berobat ke rumah sakit yang jaraknya sangat jauh dari tempat kami ke rumah sakit provinsi di ibu kota provinsi. Dari mulai tahap awal ya, rujuk sana, dirujuk ke sini, berapa kali dirujuk, terus juga harus menunggu antrian operasi besar dan lain sebagainya. Yang total kalau dijumlahkan sekitar 2 tahunan. Saya pulang pergi ke rumah sakit ibu kota provinsi untuk ngurus ibu saya, sehingga channel yang ini saya korbankan. Saya selamatkan channel yang satunya yang udah monet ya, karena channel yang satunya tadi udah monet, yang ini masih proses menuju 4.000 jam tayang. Mau tidak mau saya harus selamatkan satu. Dan ini mau nggak mau saya harus vakum dulu, karena nggak sempet bikin video untuk channel ini. Channel yang satunya aja kadang waktu itu saya asal-asalan, yang penting upload video minimalnya banget sebulan sekali. Nah, teman-teman semuanya, itulah kenapa channel saya bisa vakum, nggak upload video selama 1 tahun lebih. Ya itulah ceritanya seperti itu. Dan kondisi channel saya ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya tampilkan tadi, seperti itulah teman-teman ya. Jadi intinya ada hikmah dan pembelajaran. Hikmahnya ya tentu saya ambil positifnya, mudah-mudahan ini menjadi ujian bagi saya dan bisa lulus dari ujian ini. Kemudian pembelajarannya, tetap ada pembelajaran bagi konten kreator ya. Kalau channelnya nggak mau mengalami kevakuman atau stagnan seperti yang saya alami, maka harus dan sangat harus bisa konsisten upload. Minimal 1 minggu sekali bisa upload dalam keadaan sibuk dan lain sebagainya. Kalau misalkan nggak upload berbulan-bulan, apalagi seperti saya lebih dari 1 tahun, maka yang terjadi ya seperti yang saya alami. Jam tayang yang sudah diperoleh sebelumnya itu nggak bisa kehitung lagi, karena jam tayang yang dihitung oleh YouTube sebagai syarat monetisasi adalah jam tayang yang terhitung 12 bulan ke belakang atau 1 tahun ke belakang. Karena saya vakumnya setahun, ya otomatis kegerus tuh zong angus yang 2.700 jam tayang yang sudah saya dapatkan sebelumnya, gitu ya. Ya intinya hikmahnya saya alhamdulillah bisa dapat ujian ini, mungkin untuk bisa terus bersabar
dan saya akan tetap berusaha untuk bangkit membangun kembali channel ini yang sebelumnya dari FCI Indonesia saya ubah kemarin namanya menjadi RBS Creator. Mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan saya bisa aktif kembali di channel ini, berikan pengalaman terkait dengan pengelolaan channel YouTube, kemudian juga sharing-sharing edukasinya, motivasi, ataupun review-review yang berkaitan dengan dunia kita konten kreator, khususnya bagi kita pemula. Doakan ya teman-teman, mudah-mudahan bisa kembali mendapatkan syarat jam tayang yang diperlukan dan mudah-mudahan bisa tercapai sebelum berlakunya ketentuan yang baru, aturan main yang baru, yaitu 8.000 jam tayang per 1 Februari 2027. Terima kasih yang udah nyimak video ini, yang udah support, yang udah doakan. Saya hanya bisa membalas dengan doa-doa terbaik. Semoga teman-teman juga mendapatkan kesuksesan dan juga keberkahan. Itu saja sharing-sharing ataupun mungkin juga curhat, apa-apa kali ya. Sampai jumpa ya teman-teman di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.